sekarang kita akan masuk ke pembahasan teori dan model. Oke. Jadi, apa itu model? Ya, model itu adalah pernyataan resmi dari teori yang biasanya itu adalah pernyataan matematis dari dugaan hubungan antara dua atau lebih banyak variabel. Ya, itu adalah model. Jadi, misalnya model dari fungsi permintaan nanti kita akan dapat itu ya nanti di materi selanjutnya. Misalnya permintaan untuk barang X. Nah, apa yang mempengaruhi permintaan barang X? Jawab, misalnya yang mempengaruhi itu adalah harga barang X. Nah, ini yang disebut dengan model. Modelnya seperti apa? Oh, modelnya itu adalah A dikurang B PX, gitu, misalnya. Ya. B ini adalah koefisien dari harga X, A itu adalah konstanta, seperti itu. Nah, jadi, tapi kenyataannya kan permintaan barang X itu nggak dipengaruhi oleh harga barang X saja, makanya model itu bisa macam-macam ya. Misalnya ada yang menyatakan bahwa fungsi permintaan dari barang X itu dipengaruhi oleh harga barang X, lalu harga barang Y, harga barang Z, pendapatan, misalnya selera, preferensi, atau dan lain sebagainya. Kita bisa masukin semuanya itu. Dan model-model yang nantinya kita nggak kita masukkan itu nanti dianggap sebagai konstanta dan nanti kita akan belajar apa itu artinya ya, ceteris paribus seperti itu. Tapi saya mau jelaskan bahwa pada akhirnya tidak ada model yang sempurna ya. Jadi misalnya gini, misalnya taruhlah pakai model yang ini nih. Jadi ceritanya kuantitas permintaan barang X itu dipengaruhi oleh harga barang Y, harga barang Z, income sama harga barang X. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar bahwa kuantitas permintaan barang X itu hanya dipengaruhi oleh 4 variabel ini? Jawabannya tidak ya. Kalau di statistik nanti kalian akan mengenal istilah goodness of fit atau R-square ya. Mungkin ini tuh hanya mempengaruhi sekitar 50%. Atau 50 atau 60% dari ini ya. Jadi kuantitas permintaan barang X yang dipengaruhi oleh harga barang Z, Y, Z, X sama M itu hanya 60%. Berarti 40%-nya adalah faktor-faktor di luar variabel ini gitu. Ya. Makanya kita perlu tahu bahwa tidak ada model yang sempurna dan benar-benar menggambarkan keadaan sesungguhnya. Itu sebabnya ahli statistik bernama George Box itu pernah berkata all models are wrong, jadi nggak ada model yang benar, tapi beberapa itu berguna untuk menjelaskan. Atau mungkin lebih tepatnya bisa juga dikatakan semua model itu salah atau tidak ada model yang benar, tetapi di dalam model ada kebenaran seperti itu. Itu juga bisa ya. Oke. Makanya model itu bisa disebut sebagai abstraksi ya. Karena menyederhanakan realitas dengan mengabaikan beberapa hal. Ya, karena kita tahu pasti faktor-faktor yang membuat orang membeli barang X itu nggak cuma ini, ada banyak gitu. Tapi makanya model itu disebut abstraksi karena kita menyederhanakan seolah-olah faktor-faktor yang mempengaruhi itu hanya X, Y, Z, yang lain itu dianggap konstan seperti itu. Nah, dan abstraksi bagi ekonom itu dianggap sebagai kelemahan atau juga bisa sebagai kekuatan yang nyata. Kelemahannya itu ya berarti karena kita menyederhanakan sesuatu yang harusnya mempengaruhi, kita anggap jadi nggak berpengaruh, itu kan berarti ada kelemahan. Kelemahannya berarti kita tidak bisa membuat sebuah model yang benar-benar merepresentasikan keadaan yang di dunia nyata seperti itu. Itu kelemahannya. Tetapi kekuatannya adalah itu menyederhanakan kita untuk menganalisis. Gitu. Nah, intinya hal itu bisa diatasi dengan yang namanya Occam Razor. Nah, Occam Razor itu apa? Occam Razor itu adalah prinsip detail yang tidak relevan itu seharusnya dipotong atau dibuang. Jadi nanti kita akan lihat ada sebuah model, dia memasukkan ada banyak variabel yang dimasukkan. Nah, pada dasarnya bukan berarti ketika model itu mengandung banyak variabel, bukan berarti semakin banyak variabel yang terkandung di dalam model, itu semakin menjelaskan model tersebut. Ya, belum tentu. Ada juga model, misalnya gitu, kita masukin misalnya kuantitas permintaan, taruhlah X itu adalah kuantitas permintaan permen, terus kita masukin variabel cuaca. Bisa, apakah ada pengaruh ya cuaca terhadap permen? Mungkin saja ada, tapi mungkin juga tidak berpengaruh. Atau bisa aja mungkin hanya berpengaruh buat sedikit orang, tapi buat banyak orang enggak. Nah, itu kan berarti kan sesuatu yang nggak relevan. Tapi itu membuat analisis kita jadi ribet kalau kita masukin itu kan. Nah, makanya di Occam Razor itu dibuang variabel-variabel seperti itu. Oke. Nah, dan ini yang juga yang penting itu adalah tentang ceteris paribus tadi ya. Karena kita menganggap faktor-faktor lain di luar konstan, nah itu dikenal dengan ceteris paribus. Jadi ceteris paribus itu adalah perangkat yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel. Ya, ingat dua variabel itu bukan berarti x1 dan x2 misalnya.
ya. Tapi Y dan X ya. Y-nya itu adalah dependent, X itu adalah independent. Ya, jadi nanti ada X1, X2, X3. Nah, itu termasuk satu variabel termasuk variabel independennya. Dependennya itu Y. Nah, sedangkan nilai variabel lainnya nggak ada di model itu dianggap tidak berubah. Ya, dianggap tidak berubah atau all other things being equal atau all else itu equal. Seperti itu. Oke. Jadi ketika kita mengasumsikan kuantitas permintaan barang X itu hanya dipengaruhi oleh harga barang X, maka faktor-faktor seperti harga barang Y, income, kalau seandainya ini berubah, dianggap tidak ada pengaruhnya terhadap kuantitas permintaan barang X gitu. Atau kalau simbol matematisnya itu turunan pertama dari kuantitas permintaan barang X terhadap harga barang Y itu sama dengan 0 karena nggak ada di model gitu, tidak tergantung tidak terkandung nih harga barang Y dan income di model tuh nggak ada. Oke. Dan kita mesti tahu bahwa variabel itu adalah sebuah ukuran yang bisa berubah sewaktu-waktu atau dari pengamatan ke pengamatan. Ya, misalnya harga barang X itu adalah sebuah ukuran harga untuk barang X, tetapi itu bisa berubah sewaktu-waktu. Ya, dan kita juga mesti tahu perbedaan dependent dan independent. Ya, dependent itu berarti tergantung atau dipengaruhi variabel lain seperti itu. Sedangkan ada juga variabel independent itu yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan variabel dependent. Sebenarnya ada istilah exogen endogen, cuma saya nggak mau menjelaskan karena saya rasa itu membuat kalian tambah bingung. Yang penting kalian tahu aja, dependent itu dipengaruhi, independent mempengaruhi, atau menjadi penyebab terjadinya perubahan variabel dependent. Gitu. Nah, ini ada contoh modelnya. Jadi ceritanya Y dipengaruhi oleh X1, X2, X3. Nah, Y adalah A0 ditambah A1 dikali X1 ditambah A2 kali X2 ditambah A3 kali X3 seperti itu. Ya. Nah, di sini Y itu berarti sebagai variabel independen. Sedangkan X1, X2, X3 itu adalah independen. Nah, A0 itu menunjukkan nilai apa? Kita asumsikan X1, X2, X3 itu sama dengan 0. Berarti apa yang terjadi terhadap nilai ini? Nilai ini akan menjadi sama dengan 0. Jadi ketika X1, X2, X3 itu 0, Y itu sama dengan A0. Ya, ini berarti menunjukkan apa? Intercept atau konstanta yang menunjukkan besarnya nilai Y apabila seluruh variabel independen di dalam model itu sama dengan 0 nilainya. Oke. Nah, A1, A2, A3 ini kita sebut dengan jadi sesuatu yang ada di depan variabel itu bisa kita sebut sebagai koefisien. Dan itu juga menunjukkan slope atau kemiringan yang menggambarkan dampak perubahan nilai variabel independen apabila si variabel dependen berubah. Jadi misalnya kita turunkan si Y terhadap X1 atau delta Y terhadap delta X1. Ini kan hasilnya sama dengan A1. Nah, berarti dia mau menunjukkan slope dari si Y apabila X1 berubah, bagaimana dampaknya terhadap Y? Jawabannya adalah sebesar A1. Begitu pula juga dengan X2 itu sebesar A2 dan kalau terhadap X3 itu dampaknya adalah sebesar A3 seperti itu. Nah, itu kita kenal dengan koefisien ya. Jadi A1, A2, A3 itu koefisien, X1, X2, X3 itu variabel independen. Kalau Y itu adalah variabel dependent seperti itu. Nah, sekarang karena di video sebelumnya kita juga sudah membahas tentang positif dan normatif, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Which of the following is a positive rather than a normative statement? Nah, jawabannya adalah yang A, karena dari kata kuncinya aja dia itu menjelaskan sebab akibat ya. Dikatakan bahwa ketika hukum X itu diberlakukan, maka itu akan menurunkan national income. Ada kata will, meskipun di sini nggak dijelaskan mengapa, tetapi ini menjelaskan sebab akibat. Ya. Yang B, C, D itu ada kata kunci should, seharusnya, to sama is a good piece. Nah, ini kan juga opinion ya, sifatnya subjektif. Oke. Jadi B, C, D itu normatif, sedangkan A itu adalah positif seperti itu. Nah, terus yang soal selanjutnya, soal nomor 15 yang sumbernya dari MenQ chapter 2 quick quiz nomor 6 dan ini MenQ edisi 9. The following parts of government regularly rely on the advice of economists. Jadi yang biasanya memberikan advice terhadap kebijakan ekonomi itu siapa aja sih? Jawabannya adalah all of the above ya. Jadi ketiganya benar. Ya, baik Kementerian Keuangan ya atau
Office of Management and Budget dan Department of Justice ini mereka semua bisa memberikan advice ya. Jadi ya jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, soal selanjutnya nomor 16 itu kita diminta untuk membedakan mana yang normatif dan mana yang positif ya. Dari A sampai M. Nah, ini saya cuma teman-teman supaya cepat kita lihat aja kata kuncinya ya. Should be, unfair. Nah, ini berarti normatif ya. Terus would cause berarti akan menyebabkan ya. Kalau Chile join ke NAFTA itu akan menyebabkan harga wine itu di US turun, itu positif. Karena would cause ini sebab akibat ya. Terus bla 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 should be rebuild schools and highway and to provide basic healthcare, berarti normatif, ada kata should be-nya ya. Nah, would result, nah ini kan berarti sebab akibat, berarti positif ya. Would cause ini juga positif. Should berarti normatif ya, gampang ya berarti ya. May increase, nah ini juga menunjukkan sebab akibat ya. Ya, kalau meningkatkan pendidikan, tingkat pendidikan orang India itu akan meningkatkan produktivitas. Ini ada teorinya gitu, berarti dia positif ya. Terus yang H nih. Ini should push the legislation, berarti normatif. Nah, society face a short-term trade-off between inflation and unemployment. Ini positif. Nah, ini kalau nanti kalian belajar ekonomi makro, ini masuk ke dalam principle of economic. Kalau nggak salah ini principle ke-9 ya. Pokoknya ini yang masuk ke dalam 10 principle of economic seperti itu. Ya, makanya dia positif. Karena dia menunjukkan bahwa memang masyarakat menghadapi short-term trade-off antara inflasi dan unemployment seperti itu. Oke. Lalu yang J, penurunan growth rate dari money supply akan menurunkan rate of inflation. Ini juga teoritis, ada kata will-nya juga, berarti masuk ke dalam positif seperti itu. Oke. Lanjut yang K, Federal Reserve. Ini Federal Reserve ini kalian mesti tahu ya, nanti di makro sering Federal Reserve itu Fed itu bank sentralnya Amerika ya, kalau di Indonesia itu kayak Bank Indonesia. Katakan Fed should reduce the growth rate of the money supply, berarti ini juga normatif. Oak itu juga normatif ya. Sebaiknya seharusnya itu normatif. Nah, ini hati-hati nih. Ada kata encourage, tapi ingat ini menunjukkan sebab akibat ya. Kan dikatakan kalau semakin rendah pajak itu akan membuat semakin banyak pekerjaan dan semakin banyak saving. Berarti ini masuk ke dalam positif seperti itu. Oke. Jadi saya rasa kita sudah bisa menjelaskan dari perbedaan normatif positif ya. Udah banyak contoh soal dari A sampai M. Mungkin teman-teman juga bisa baca untuk mengetahui maksud dari pernyataannya. Tetapi saya hanya mengajarkan secara cepat membedakan mana positif dan mana normatif seperti itu. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.